Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Di acara Zona Mujizat ini kita akan sedikit membahas hal-hal yang lebih dalam tentang bagaimana kuasa Tuhan Yesus Kristus ya. Karena setiap kita pasti ada keturunan-keturunan yang entah itu berkenan atau tidak ya. Nah, tamu saya spesial hari ini, dia sudah mengalami bagaimana ketika hidupnya dipatahkan dari kutuk-kutuk dosa, itu mengalami perubahan yang luar biasa. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Zona Mujizat. Nah, ini dia tamu saya yang cantik. Shalom Tias. Shalom. Gimana, sehat? Luar biasa. Luar biasa. Mau tanya ini gini, kamu tuh kan dulu kita bener ya udah Kristen ya, tapi kadang-kadang celah-celah itu ada ya. Kebetulan orang tuamu itu adalah Kristen juga. Tapi nenek ya, berarti nenek atau kakek yang dukun? Kakek saya dukun. Kakeknya dukun. Kemudian ibu itu cerai sama bapak. Kebetulan bapak itu punya istri dukun juga. Jadi di rumah itu sering dibuat ritual untuk pasang susu, untuk bias segala macam praktek perdukunan gitulah. Jadi kakek apa nenek? Berarti kakek saya. Kakeknya dukun. Kemudian terjadi perceraian. Bapakmu ternyata menikah dengan dukun. Dukun juga. Setelah menikah terus bercerai gitu kan. Nah, kemudian pertama itu juga bercerai juga kamu. Nah, berarti dari turunan mamahnya bercerai, kemudian kamu bercerai juga berarti. Itu enggak sadar. Karena memang itu seperti realita kehidupan. Tapi sebenarnya setelah saya tahu, berarti itu kutuk yang harus dipatahkan. Dan setelah saya setelah saya berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, bahwa saya tuh merasakan benar-benar Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu untuk menanggung kutuk yang saya rasakan itu ya seperti itu. Saya benar-benar, jadi kalau waktu saya sekolah minggu, waktu ke gereja, itu cuma dengar Tuhan Yesus itu mati di salib untuk menebus dosa, untuk menebus kutuk. Itu cuma belum merasakan. Jadi hanya sekedar lip-sync aja gitu ya. Jadi hanya kalau tidak memahami secara beneran gitu ya. Jadi hanya ngerti Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa. Tapi gitu. Bagaimana untuk merasakan tuh belum sampai ke arah situ. Enggak sampai segitu. Itu kecil-kecil. Akhirnya kamu mengalami perceraian juga ya. Terus anak-anak gimana? Setelah saya tahu kebenaran itu, didoakan waktu kita adakan mesbah doa pagi itu mesbah keluarga, saya doa sama anak-anak. Yang anak saya yang nomor 2 itu cerita sama ibu saya, jadi cerita sama neneknya kalau dia waktu doa pagi itu setelah berjalan pemutusan kutuk setelah itu. Setelah pemutusan kutuk itu dia melihat Tuhan Yesus, katanya gini, "Mbah, saya tadi lihat Tuhan Yesus turun dari salib, terus perut saya dipegang. Terus pada saat itu memang dia sedang sakit. Tuhan Yesus, dia kan bahasa Jawa, demok wetengku gitu kan, pegang perutku. Terus gimana Tuhan Yesus? Terus senyum. Terus naik lagi gitu. Itu masih anak saya itu belum sekolah. Bilang gitu. Akhirnya sejak saat itu dia sembuh. Gak sakit-sakitan lagi, terus kulitnya itu sudah pemutusan kutuk-kutuk sudah ya. Sejak pemutusan itu saya tidak pernah sakit perut itu lagi. Enggak sama sekali sampai padahal sekarang. Itu biasanya kambuh-kambuh terus. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang itu sembuh. Berarti telat makan pun enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke. Terus kalau sebelum pemutusan kutuk itu, apa yang kamu alami? Umpamanya mungkin kegagalan dalam keuangan, kegagalan dalam hal rumah tangga sudah ya, sudah terjadi. Terus dalam hal keuangan gimana? Oh iya, hutangnya banyak sekali. Sampai bendino ditagih. Setiap hari itu ada yang nagih. Sampai saya tuh inginnya tuh harinya malam aja ya. Tuhan, harinya malam aja. Jadi nggak ada tukang tagih ke rumah. Itu beneran.
benar-benar terjadi itu. Jadi benar-benar hidup di bawah kutub itu ya, sekalipun kita orang Kristen kali kalau memang itu apa ya, kalau belum diputuskan ya memang belum putus ya, apalagi buka celah orang tuanya masih melakukan ritual-ritual seperti itu ya. Sebetulnya kalau kita percaya sih sudah, tapi kalau percaya tapi masih melakukan ritual-ritual itu, jadinya itu buka celah, justru iblis bekerja lebih lagi. Kapan kamu itu sadar ini kutub? Ini jadi awal pertobatan saya itu ketika saya ikut KKR 10 hari. Itu hari pertama di GBI Keluarga Allah. Jadi sebelum KKR itu kan memang harus doa puasa kan. Biar benar-benar kita tuh tahu kalau kita tuh benar-benar haus, kita haus Tuhan. Dan ini sebelum sadar kalau saya ini ternyata ada di bawah itu nggak sadar. Cuma saya kepengen lah dapat urapan waktu KKR itu. Jadi saya memang puasa. Saya puasa 40 hari, terus puasa habis itu kan ada lanjutan puasa 10 hari. Saya ikut, terus benar itu dapat kan ada altar call yang harus maju terus didoakan sama Pak Obaja. Itu saya dapat penglihatan waktu itu, kan itu merem kan, matanya merem. Saya dapat penglihatan kalau di jari-jari saya ini pakai ditaleni sama kawat ya, kawat itu 10 jari ini, terus tangan saya digerak-gerakkan gini. Terus yang di tangan kanan kiri ini seperti diganti. Jadi tangannya itu kelihatan otot-ototnya ini, urat-uratnya itu kelihatan dibuka gini, terus diganti sama kayak Wonder Woman itu loh, yang tamengnya besinya ini. Tapi dari emas itu. Terus saya dapat ini, tapi nggak tahu itu artinya apa. Terus sampai rumah ya dicandai Deo ya, itu jadi direka sendiri bahwa karena saat itu saya usaha laundry. Saya mengira bahwa Tuhan itu pasti memberkati saya melalui laundry, kan ini kawat, berarti kan kawat pemean itu, kawat jemuran, terus yang ini itu jemurannya ya. Berarti Tuhan itu memberkati yang namanya kan janda kok isinya tuh yang di sini tuh kan berkat uang sepenting anak itu gak kekurangan gitu kan. Bahkan pikirannya seperti itu. Terus di sini tuh kayak besi. Ya pikirannya nanti biar setrikanya itu banyak, biar kuat nyetrika banyak. Pikirannya itu seperti perkiraanmu begitu. Ternyata jawabannya bukan itu. Setelah berjalan waktu gitu ya. Berjalan dengan waktu, saya gabung setelah kakak itu saya gabung melayani menjadi singer di GBIKA. Waktu itu saya di Palur. Singkat cerita saya ikut di Palur, terus saya ikut Komsel. Nah di Komsel itu tahu-tahu saya disuruh karena di rumah udah kita bikin mesbah doa. Waktu itu saya ingat firmannya Pak Obaja kan berkesinambungan ya, harus ada mesbah doa di dalam keluarga. Lah saya ingat itu, terus saya menjalankan firman. Saya ikut bikin mesbah doa lah sama anak-anak itu. Terus di Komsel tahu-tahu itu saya bisa gitar. Tahu-tahu. Kamu memang udah pegang gitar tapi nggak bisa kunci, cuma bisa kunci C apa gitu, cuma nggak bisa dimainkan untuk nyanyi. Jadi sak genjrenge gitu ya. Sak munine gitu ya. Setelah di Komsel, karena kok saya tuh bisa, kok iso ya dibuat nyembah, buat ini kok ternyata bisa. Enak gitu ya. Itu bisa. Terus di Komsel disuruh untuk ini ngiringi pimpin pujian di Komsel. Saya pilih pujian yang saya bisa. Ternyata di Komsel itu kok enak ya, kok bisa ya, kok ada hadirat Tuhan ya. Ya itu terus yang dulunya saya tuh nggak bisa gitar, nggak bisa memainkan satu pujian itu dulu nggak bisa. Setelah itu bisa. Habis itu saya kan ikut Pondok Daud itu. Tuhan bilang, kamu temuin sama masnya itu untuk kamu melayani Pondok Daud. Saya nggak tahu kalau masnya itu ternyata Mas siapa ya? Mas Lukas itu kayaknya. Tapi dulu saya nggak kenal. Cuma waktu kamu temui Mas itu bilang kalau kamu mau melayani Pondok Daud.
Terus saya bilang sama Mas Lukas itu, Mas aku mau melayani Pondok Daud, tapi tolong ya Mas, saya yang gitar, saya yang pujian, soalnya saya kalau diiringi nggak bisa. Saya pujiannya cuma bisa yang ini aja. Ternyata dibolehkan ya sama Mas Lukas, saya yang gitar sendiri. Dari situ kok enak ya, setelah Pondok Daud kok saya semakin makin pinter gitu ya, makin terus bisa ya. Kok enak, kok bisa melayani, kok jemaat juga nggak komplain ini gitarnya gimana, berarti kan aman gitu ya. Terus saya ini oh berarti yang waktu dapat pengurapan itu bukan memehan, ternyata untuk melayani. Berarti senar-senarnya Pondok Daud. Senar-senarnya gitar. Bukan senar apa ya? Apa namanya? Bukan kawat pemean, cuma itu buat memainkan pujian untuk Tuhan lah. Setelah itu kan yang tangan itu kan juga nggak tahu kan artinya apa lah. Ternyata itu ketemunya setelah sering Pondok Daud toh. Saya di call center itu ketemu sama, kok saya harus curhat ya, harus ngomong sama ibunya ini untuk masalah bapak saya itu kan waktu itu kan ibu saya yang dukun itu lah itu sakit, jadi kayak sakaratul maut. Jadi gitu. Apa ya istilah ibu tiri yang dukun itu. Jadi perutnya besar, mau meninggal tapi nggak meninggal gitu loh. Jadi memang harus perlu didoakan. Nah, pulang dari Pondok Daud, saya itu ketemu sama Bu Yani. Saya ke call center minta didoakan. Dari keluarga bapak saya juga pernah bilang gini, kalau bapak saya dan ibu sambung saya itu pernah berjanji di kuburan kalau mau sehidup semati. Terus saya kan keingat lah, nanti kalau ibu tiri saya mati, bapak saya mati, saya nggak mau bapak saya mati. Saya minta tolong didoakan sama pendoa yang di call center itu, tolong Bu, tolong dipatahkan kutuknya supaya bapak saya nggak meninggal. Ternyata benar, setelah didoakan itu selang satu hari bisa meninggal. Tapi waktu didoakan itu dia mau terima Yesus. Oh puji Tuhan. Terus dituntun setelah satu hari baru bisa. Setelah 1 hari saya dikabari dari rumah sakit kalau Ibu Widyastuti sudah meninggal. Yes, puji Tuhan. Jadi puji Tuhan, berarti itu benar-benar kuasa Tuhan Yesus itu nyata ya. Ketika kan seorang dukun tidak bisa meninggal, ditolak pasti bumi itu, tapi ketika terima Yesus bisa. Oke, dari situ kamu belajar apa? Setelah meninggal, terus saya tuh diajak sama salah satu pelayan Tuhan juga untuk mendoakan di Karanganyar, karena kebetulan rumah saya kan di Palur. Dia tolong diminta bantuan untuk singer untuk kita pujian, karena di sana tuh ada dukun juga. Dukun sakti. Jadi dia yang di Karanganyar itu dukun 9 tahun mencari ilmu. Jadi mencari 9 tahun itu dia ritualnya supaya jadi dukun sakti. 9 tahun. Tapi anak-anaknya itu semuanya dalam kutuk. Jadi ada yang meninggal, ada yang gagal, ada yang sakit-sakitan. Lah, anaknya ini ke gereja untuk didoakan, tolong doakan bapak saya. Nah, terus kebetulan itu waktu di Karanganyar ngajak Tias, minta tolong didoakan, minta tolong untuk bantu singer, bantu untuk worship ya. Termasuk gitarin? Iya. Oke. Semenjak bisa gitar laris dia, laris pelayanan. Pada saat itu kita worship ya, karena kita percaya ketika kita worship, ketika kita naikkan pujian, Tuhan itu hadir. Ketika Tuhan hadir, dia bekerja. Entah apapun bekerjanya Tuhan itu, kalau kita sakit ya sembuh, kalau kita terbelenggu ya dibebaskan gitu kan. Kita pujian di sana. Terus teman saya ini yang pendoa ini, dia menyampaikan firman, bahwa dia menyampaikan firman itu ke bapaknya yang dukun ini. Bapaknya yang dukun ini dalam Keluaran, saya jadi ingat itu Keluaran soal apa 20. itu? Jadi soal
kalau kamu dukun, berarti kan kamu tidak menyembah Tuhan kan, berarti menyembah ilah lain kan, menyembah Allah lain bukan Tuhan. Kalau kamu menyembah Tuhan yang bukan aku, sedangkan aku itu Allah yang pencemburu, dia akan membalaskan keturunan ketiga, keempat. Oh, di Keluaran 20 ya kayaknya, ayat 5 ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, gitu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, itu terus langsung kayak yang kena tuh kayak saya sendiri. Itu ya benar ya, firman Tuhan itu pedang bermata dua, menyampaikan untuk orang lain, ternyata saya sendiri juga kena. Terus saya ingat, oh iya ya, makanya kok saya ini kok gagal, saya ini kok sakit-sakitan, saya ini kok nggak diberkati, banyak utang kan berarti nggak diberkati. Ternyata saya ini hidup dalam kutuk karena mbah saya itu dukun, jadi kakek saya, jadi bapaknya ibu saya itu dukun. Berarti kan saya ada di posisi keturunan kedua. Langsung saya ingat, oh lah iya, saya ini ternyata hidup dalam kutuk, ya kan. Setelah kita selesai doa di sana, pulang, saya terus nggak bisa tidur itu ceritanya. Oh ya, saya jadi kepikiran terus. Oh kan nih, saya ngomong sama ibu saya, Bu, bapakmu itu kan dukun toh Bu, berarti Tuhan itu nggak suka, makanya kok uripe awak dewi kok nangin wae toh Bu. Ternyata itu hidup kita tuh dalam kutuk. Saya nelpon sama yang menyampaikan firman, Pak, saya ini tak cerita ya, saya itu ternyata dalam kutuk juga, saya minta didoakan ya, saya minta lepas kutuk supaya hidup saya itu nggak dalam kutuk lagi. Terus saya undang adik saya kan keluarga, termasuk adik ibu? saya, ibu. Oh, oke. Kan tuh bapak saya sudah meninggal. Tapi tuh. nenek kakeknya udah meninggal. Udah kan setahun kemudian itu meninggal. Terus ibu saya, adik saya 2, anak istrinya, semua anaknya itu saya adakan kebaktian di rumah sama kakak saya, jadi kayak komsel kecil. Terus ada pemutusan kutuk itu, jadi didoakan. Terus didoakan, harus memang kutuk ketika berdoa itu kan harus memang dideklarasikan, kayak Indonesia Merdeka itu kan harus dideklarasikan, omongkan supaya iblis itu nggak mengintimidasi kita lagi. Hari ini tuh saya sudah putus kutuk loh. Jadi besok-besok kalau ada perkataan yang ini, kita bisa iblis saya sudah dipatahkan loh, kamu udah nggak berkuasa lagi ya. Itu terjadi pada saat itu. Bener, kehidupan adik saya juga amburadul ya, jadi dia nggak bekerja, udah pisah ranjang sama istrinya. Terus yang satu ya kacau lah gitu. Saya juga kacau, jadi gitu. 3 anaknya itu nggak ada yang bener. Terus setelah ada putus kutuk itu, sekarang luar biasa, benar-benar Tuhan bekerja, benar-benar Tuhan itu mematahkan setiap kutuk. Di salib itu benar-benar nyata, kuasanya nyata saya alami. Mujizat demi mujizat tuh kalau diceritakan ya? Itu mau yang mujizat kesembuhan ada, mujizat pemulihan ada, mujizat dalam studi anak-anak saya tuh ada. Semuanya ada. Jadi ikut Tuhan Yesus itu benar-benar real ya. Benar-benar apa ya? Ini loh, penyalipannya tuh, kuasa penyalipan tuh benar-benar nyata itu. Terus bagaimana hidup setelah kutuk itu dipatahkan dan tidak, itu benar-benar nyata. Benar-benar beda. Oke, dia sini karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Mungkin kamu masih punya banyak cerita ya. Banyak sekali Bu. Saya cuman gini, kamu bisa nggak pesen sama pemirsa yang mungkin hari-hari ini sedang cek apakah masih dalam kutuk atau gimana? Coba kamu pesennya apa coba? Oh ya, jadi kalau pemirsa ada yang mengalami seperti saya, mungkin ya dalam kutuk itu kan kegagalan rumah tangga, kegagalan bisnis ekonomi, kegagalan semua yang buruk-buruk lah, kesehatan, mungkin
nggak sadar kita itu sedang dalam kutuk. Bolehlah kita datang pada Yesus, minta pendoa. Datang ke gereja itu kan ada call center, minta pendoa untuk didoakan, bahwa benar-benar memang itu harus dideklarasikan. Kita undang, kalau kita nggak bisa berdoa sendiri, kita minta bantuan pendoa untuk kita berdoa untuk dilepaskan dari kutuk. Harus dideklarasikan bahwa Tuhan Yesus itu, darah Yesus, kuasa darah Yesus itu mematahkan setiap kutuk. Nanti pasti banyak perubahannya. Oke pemirsa, sampai di sini ya acara Zona Mujizat ya. Kita tadi udah dengar betapa dahsyatnya kuasa darah Yesus. Jadi yang belum percaya Yesus, ayo mari datang. Benar-benar penyaliban Tuhan Yesus, setiap tetesan darahnya, dari tangannya, dari kakinya, dari bahkan kepalanya yang begitu rupa disisa, itu benar-benar menghancurkan kutuk-kutuk yang sudah anak-anaknya kerjakan. Kita tuh tidak bisa sendiri. Kita untuk jalan ke surga, untuk jalan kepada Allah, kita tuh perlu penyelamat, juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin yang hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, coba datang ke rumah Tuhan, mulai introspeksi, mulai sekali konseling, minta didoakan, apakah ada apa dengan saya. Biasa kalau di gereja tuh ada orang-orang yang pendoa-pendoa yang peka dengan hal-hal begitu. Kalau Pias ngalami, saya percaya saudara juga bisa ngalami, sehingga kita bisa hidup di bumi seperti di surga, mengalami kelimpahan, kebahagiaan, kesehatan, dan juga damai sejahtera. Dan ketika kita pulang, surga jaminannya. Terima kasih, tetap bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.